Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Deden Komar Priyatna, ST, SIP, MM, CHRA, selaku Rektor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang saya hormati Ibu Dr. Haji Wina Roswina, SEMM, CPM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang saya hormati Bapak Dodi Tisna Amijaya, SEMM, selaku Kaprodi Manajemen S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Winaya Mukti. Lalu, yang saya hormati Ibu Rini Astuti, SPTMM, selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Dita Lestari dengan NPM 41224231108283. Saya dari jurusan Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan memaparkan hasil laporan magang selama di PT Aneka Makmur Sejahtera dengan judul Peran Logistik Ofisial dalam Memastikan Ketersediaan dan Pendistribusian Suku Cadang di PT Aneka Makmur Sejahtera Yamaha Fortuna Motor Ciparai. Selanjutnya, ada materi presentasi. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua profil perusahaan, yang ketiga aktivitas magang, yang keempat pembahasan, yang kelima kesimpulan dan saran, dan yang keenam refleksi diri. Yang pertama yaitu latar belakang. Dalam era globalisasi yang terus berkembang, sektor otomotif menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan tingkat populasi yang tinggi, memiliki kebutuhan yang besar terhadap kendaraan bermotor, khususnya roda 2. Hal ini didorong oleh tingginya mobilitas masyarakat, baik untuk keperluan pribadi maupun profesional. Bagian part counter dan admin gudang adalah dua elemen penting dalam profesional dealer ini. Part counter bertanggung jawab langsung dalam pelayanan pelanggan terkait permintaan suku cadang, baik untuk kebutuhan perawatan maupun penggantian komponen kendaraan. Admin gudang, di sisi lain, berperan dalam pengelolaan logistik dan administrasi stok barang yang menjadi tulang punggung kelancaran operasional dealer. Adapun peran penting admin gudang memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan bahwa manajemen inventaris berjalan dengan lancar. Beberapa tugas utamanya yaitu penerimaan dan penyimpanan barang, pengelolaan stok, penyediaan laporan, koordinasi dengan part counter. Dalam menjalankan operasionalnya, perusahaan ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari persaingan dealer lain, dinamika kebutuhan pelanggan, hingga perubahan teknologi yang memengaruhi cara perusahaan memasarkan dan melayani konsumennya. Yang kedua yaitu profil perusahaan. PT Aneka Makmur Sejahtera Yamaha Fortuna Motor Ciparai resmi berdiri sebagai dealer Yamaha pada 8 Agustus 2008. Didirikan oleh Chandra Firmanto yang juga menjabat sebagai pemilik perusahaan berlokasi di Jalan Raya Laswi No. 684, Paku Tandang Ciparai. Perusahaan ini telah berfokus pada penjualan sepeda motor dan layanan purna jual. Sejak awal operasionalnya, PT Aneka Makmur Sejahtera Yamaha Fortuna Motor Ciparai telah mengalami pergantian kepala cabang. Bapak Hengki memegang posisi tersebut dan tahun 2008 hingga 2010. Diikuti oleh Bapak Herman Sosilo yang mengganti beliau dari tahun 2010 hingga 2012. Selanjutnya, pada Maret 2012, Bapak Suryanto menjabat hingga September 2012. Sebelum akhirnya posisinya diambil oleh Bapak Agus Mulyana yang pemimpin sampai Mei 2024. Bapak Muhammad Hairudin kemudian menjabat dari Mei 2024 hingga Juli 2024.
dan kini jabatan tersebut dipegang oleh Bapak M. Indra Paujan hingga saat ini. Sebagai subdealer resmi kendaraan Yamaha, PT Aneka Makmur Sejahtera Yamaha Fortuna Ciparai tidak hanya menjual satu tipe sepeda motor, tetapi juga menawarkan beragam pilihan merek dan tipe yang dapat dengan mudah diakses oleh pelanggan. Jika motor yang Anda inginkan tidak tersedia di showroom, Anda dapat memesan melalui bagian pembelian untuk mencarinya. PT Aneka Makmur Sejahtera Yamaha Fortuna Ciparai merupakan bagian dari Fortuna Group dan memiliki sejumlah cabang dengan total 10 cabang yang terdiri di wilayah Jawa Barat, di Bandung, terdapat 3 cabang yaitu Ciparai, Rancaekek, dan Kiara Condong. Sementara cabang Fortuna lainnya meliputi Sukabumi, Purwakarta, Karawang, Tasikmalaya, Majalengka, Cirebon, dan Banjar. Selanjutnya, ada visi dan misi perusahaan. Visinya yaitu menjadi perusahaan yang terpercaya dalam penyediaan produk otomotif Yamaha. Kami berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik demi memastikan kepuasan pelanggan di seluruh wilayah operasional kami. Dan misinya yaitu yang pertama, menyediakan layanan yang dapat diandalkan dan inovatif untuk pelanggan. Yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan positif bagi para karyawan. Yang ketiga yaitu berperan aktif dalam membangun masyarakat dan negara. Yang ketiga yaitu aktivitas magang. Waktu pelaksanaan praktik magang yang telah dilakukan dimulai pada tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan 7 Januari 2025. Hari dan jam kerja praktikan adalah dari hari Senin sampai Sabtu dengan jam kerja mulai dari jam 8 sampai jam 5 waktu Indonesia Barat. Selama melaksanakan magang di PT AMS, Yamaha Fortuna Motor Ciparai, praktikan melakukan tugas pada bagian part counter dan admin gudang diantaranya, yaitu yang pertama, menangani penginputan stok barang yang keluar, melayani pelanggan yang membeli suku cadang, yang ketiga yaitu mengecek stok barang yang masuk, yang keempat membereskan stok barang yang masuk, yang kelima yaitu menginput stok barang yang masuk. Selanjutnya yaitu pelaksanaan kegiatan. Yang pertama yaitu menangani penginputan stok barang yang keluar. Langkah pertama yang dilakukan oleh praktikan dalam penginputan stok barang yang keluar yaitu yang pertama, membuka aplikasi di Pak Lokal, kemudian pergi ke menu service dan mengeklik service order processing. Yang kedua yaitu memilih nama yang telah terdaftar dalam service order processing, lalu mengeklik bagian detail edit. Selanjutnya, masukkan suku cadang yang akan dikeluarkan, lalu klik tombol update. Selanjutnya, klik head edit dan pilih nama teknisi yang sesuai. Kemudian setelah itu, klik Axin dan kemudian pilih Start. Lalu masuk ke menu Inventory, lalu pilih Shipment, dan klik Picking Instruction. Pilih item yang tersedia di sana, lalu cetak Parts Picking Ticket. Terakhir, lalu faktur untuk picking tersebut di bagian kasir. Yang kedua yaitu melayani pelanggan yang membeli suku cadang. Berikut langkah-langkah yang diambil oleh praktikan dalam melayani pelanggan yang membeli suku cadang. Yang pertama yaitu praktikan menyapa pelanggan dengan ramah dan menanyakan barang atau suku cadang apa yang mereka perlukan. Yang selanjutnya yaitu praktikan mengecek ketersediaan barang baik di sistem maupun di rak penyimpanan. Jika barang yang dicari tersedia, praktikan akan mengambil dari rak atau gudang untuk ditunjukkan kepada pelanggan. Setelah itu, praktikan menjelaskan spesifikasinya, harga, dan fungsi barang jika diperlukan. Mereka juga memberikan saran kepada pelanggan yang memerlukan rekomendasi. Selanjutnya, itu praktikan akan menginput data barang yang dibeli ke dalam sistem dan mencetak nota atau faktur pembelian. Yang terakhir yaitu praktikan menyerahkan barang kepada pelanggan dan menyampaikan ucapan terima kasih setelah transaksi selesai.
Yang ketiga yaitu mengecek stok barang yang masuk. Berikut adalah langkah-langkah yang diambil oleh praktikan dalam proses pengecekan stok barang yang masuk. Yang pertama yaitu praktikan menerima barang yang tiba sesuai dengan pengiriman dari supplier. Yang kedua yaitu praktikan membandingkan jumlah barang yang diterima dengan yang tertera dalam dokumen pengiriman, serta memastikan bahwa barang dalam kondisi baik dan memenuhi spesifikasi yang ditentukan. Selanjutnya yaitu yang keempat, membereskan stok barang yang masuk. Berikut adalah langkah-langkah yang diambil oleh praktikan dalam menyusun stok barang yang masuk. Yang pertama itu, barang disimpan di rak berdasarkan kategori seperti jenis, ukuran, atau kode barang untuk memudahkan pencarian. Yang kedua yaitu, barang disusun dengan rapi dan teratur, kemudian memastikan tidak ada area yang berantakan, sehingga menjaga lingkungan gudang tetap bersih dan terorganisir. Yang kelima yaitu menginput stok barang yang masuk. Berikut adalah langkah-langkah yang diikuti oleh praktikan dalam menginput stok barang yang masuk. Yang pertama, buka sistem aplikasi di PakWeb. Yang kedua, navigasikan ke menu spare part. Kemudian, pilih opsi penerimaan. Selanjutnya, klik pada penerimaan berdasarkan spare part atau Cashno dan masukkan nomor invoice yang sesuai. Setelah itu, pilih item yang muncul untuk menampilkan daftar penyimpanan spare part. Selanjutnya, kembali ke menu penerimaan, lalu pilih parts register stock, lalu cari pilih sesuai dengan purchase no yang tertera dan masukkan lokasi satunya. Selanjutnya, ke menu penerimaan, kemudian klik cek penerimaan dan registrasi part. Selanjutnya, klik tanggal penerimaan, lalu pilih Add Page dan klik Export. Lalu, masukkan ke dalam sistem Excel, kemudian rapihkan data yang telah diinput di PakWeb. Selanjutnya, buka sistem di PakLokal, lalu akses menu Purchase, lalu pilih Purchase Order, klik pada Parts Individual, Purchase Entry, dan masukkan kode spare part serta kuantiti penerimaan yang terdapat dalam Excel secara berurutan sesuai dengan performa invoice-nya. Setelah itu, klik Update dan akan muncul Purchase Result List. Catat nomor ordernya di performa invoice. Kemudian, masuk ke menu Inventory, pilih Replace, dan klik Parts Repeat Entry by Line. Cari detail daftar purchase order, masukkan repeat quantity dan repeat cost dan repeat price dan terdapat di Excel. Kemudian, klik Update untuk menampilkan daftar penyimpanan. Terakhir, kembali ke menu Inventory, pilih Replace, dan klik Parts Register Stock. Masuk ke Repeat History, lalu klik dan masukkan lokasi yang terdapat di Excel. Selanjutnya, yang keempat, pembahasan, yaitu tentang kendala yang dihadapi dan cara mengatasi kendala. Kendala yang dihadapinya, selama menjalani magang, praktikan berupaya untuk menyelesaikan setiap tugas dengan hasil yang optimal dan tepat waktu. Namun, dalam pelaksanaannya, tidak semua pekerjaan diselesaikan dengan baik. Beberapa kendala yang dihadapi praktikan antara lain, yang pertama yaitu kendala pada printer, yang kedua kendala dalam pengelolaan stok, yang ketiga kesulitan dalam melayani pelanggan. Cara mengatasinya yaitu yang pertama, perawatan dan pemeliharaan peralatan kerja, yang kedua, pengelolaan stok yang lebih terstruktur, yang ketiga yaitu pelatihan dan pendampingan praktikan. Yang kelima yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu dari pelaksanaan magang yang telah dilakukan praktikan di PT Aneka Makmur Sejahtera Yamaha Fortuna Motor Ciparai,
selama 3 bulan dan ditempatkan di bagian part counter dan admin gudang, cukup memberikan praktikan banyak ilmu serta pengalaman baru mengenai dunia kerja, terutama di instansi swasta. Magang memberikan praktikan kesempatan untuk memahami dan terlibat langsung dalam proses kerja, seperti pengelolaan stok barang, pencatatan barang masuk dan keluar, serta pelayanan pelanggan. Kegiatan ini memperluas wawasan praktikan tentang dunia kerja, khususnya dalam bidang logistik dan administrasi. Menemui beberapa kendala selama magang, seperti masalah pada printer yang sering mengalami kertas macet, kesulitan dalam pengelolaan stok barang, dan kesulitan dalam melayani pelanggan. Kendala-kendala tersebut memberikan pelajaran tentang pentingnya ketelitian, manajemen waktu, dan keterampilan teknis. Memahami masalah yang muncul, praktikan mampu memberikan masukan seperti pentingnya perawatan dan pengadaan alat kerja yang memadai serta peningkatan sistem kerja. Praktikan juga belajar untuk bekerja secara lebih efisien dan berkoordinasi dengan pembimbing atau staf terkait untuk mengatasi tantangan. Selanjutnya yaitu saran, hasil pengamatan yang dilakukan praktikan pada analisis bab 4, yaitu selama melaksanakan magang di bagian part counter dan admin gudang di PT Aneka Makmur Sejahtera, manajemen perlengkapan kerja pada bagian part counter dan admin gudang sudah terbilang baik. Namun masih terdapat beberapa hal yang penting untuk diperhatikan agar dapat menjunjang pekerjaan yang lebih efektif. Untuk tempat magang yaitu PT Aneka Makmur Sejahtera Yamaha Fortuna Ciparai, yaitu sebaiknya tempat magang memberikan pengarahan yang lebih jelas kepada peserta magang mengenai deskripsi pekerjaan atau alur kerja di setiap bagian. Penting juga untuk memastikan bahwa fasilitas kerja seperti komputer, printer, dan alat penunjang lainnya dalam kondisi baik agar peserta magang dapat bekerja tanpa kendala. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata atau kalimat yang tidak enak didengar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menampilkan dokumentasi selama magang di PT Aneka Makmur Sejahtera.